Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan masuk kembali ke materi, masih melanjutkan materi minggu lalu di teknik integrasi. Ada pertanyaan dari apa yang telah kita diskusikan minggu lalu? Aman. Oh ya, ini slide-nya belum saya bagi. Mungkin setelah pertemuan ini baru saya coba bagikan. Kita kemarin sudah parsial ya. Jadi integral substitusi, kemudian kita lanjutkan ke integral parsial. Kemarin ada yang belum sempat terbahas, yaitu integral parsial ketika dia tidak cukup dengan satu kali parsial. Itu integral parsial berulang. Substitusi. Oke. Oh, ini baru parsial. Oke, ini itu banyak cacingnya ya. Nah, oh, sudah halaman terakhir saja. Oke. Jadi kita juga akan bisa menemukan bentuk yang seperti ini, yang tentu saja pertama dengan integral yang biasa kita tidak bisa langsung mengintegralkannya karena itu ada dua fungsi berbeda yang saling dikalikan. Kemudian tentu kalau melihat dari apa yang kita pelajari kemarin, pendekatan pertama kita adalah substitusi ya. Apakah mungkin kita lakukan substitusi sehingga kita bisa menghilangkan fungsi yang lain. Untuk yang ini memang nanti tidak cukup. Kemudian pendekatan berikutnya dari kita adalah melakukan integral parsial. Kita mencari bentuk integral U dan dv. Jadi kita bagi menjadi dua fungsi. Yang pertama fungsinya misalkan sebagai U, fungsi yang lain kita misalkan sebagai dv. Tebakan awalnya apa? U-nya apa? dv-nya apa? U-nya X kuadrat, dv-nya apa? E2X saja, dx ya. Oke, ingat ketika kita memisalkan dv selalu harus dilengkapi dengan dx. Kenapa? Karena kita mau mencari v. Bagaimana kita memperoleh v? Kita integralkan dv. Kalau kita memisalkannya hanya dv e pangkat 2x, ketika kita integralkan dv, yang ini jadi integral e2x. Terhadap apa? Gitu kan ya. Jadi kita saat memisalkan dv selalu sepaket dengan dx. Sehingga kita integralkan dv, kita peroleh integral dari e pangkat 2x dx. Itu nanti kita lakukan pemisalannya, jadi saya misalkan U-nya X kuadrat, tentu turunannya adalah 2X dx, V-nya, ini saya pendekatannya dibalik, V-nya setengah E pangkat 2X, dv-nya adalah E pangkat 2X dx. Atau kalau Anda lebih terbiasa dengan cara yang satunya, yaitu misal dv-nya adalah E pangkat 2X dx, maka V-nya adalah integral dari E pangkat 2X dx. Tentu ini Anda bisa lakukan substitusi di sini,
memisalkan 2x-nya sebagai variabel lain, apakah U, V, atau W gitu ya. Nanti Anda bisa memperoleh ini adalah per 2 gitu ya, dari E pangkat 2x plus C. Ini bisa Anda cari menggunakan pemisalan W gitu sama dengan 2x. Nanti dw-nya adalah 2dx gitu. Ini jadi integral 1/2 E pangkat W 2 dx. Ini jadi W dw. Di dalam integral parsial muncul substitusi akan sangat sering. Tidak perlu kaget. Nah, ya. Oke, sehingga kita U adalah dv, bahwa kita bisa, tidak mau Anda lakukan pemisalan sekali lagi. Jadi pandang integral x E pangkat 2x dx. Udah pandang aja gitu ya. Terus apa ya, kita lakukan berikutnya ya. Misal U sudah dipakai ya, kita gunakan adalah X, kemudian dv-nya adalah dv2 gitu ya, adalah E pangkat 2x. Nanti integral parsial Anda mendapatkan du 2-nya adalah dx, kemudian ini v2-nya nanti adalah setengah E pangkat 2x. Haruskah pakai U2? Boleh nggak pakai variabel lain? Boleh ya. Anda mau ganti ini W, Z, boleh saja. W, berarti di sini adalah DW gitu ya. Kalau ini diganti dengan DZ, ya ini jadi Z sama dengan. Berikutnya kita tinggal mengikuti langkah-langkah yang ada pada tahap selanjutnya gitu ya. Ini ya, jadi sampai di sini suku integral x E pangkat 2x-nya tidak dapat ditentukan secara langsung, tapi masih bisa dicari menggunakan integral parsial. Jadi 2 kali pengintegralan. Ini saya cari ternyata ya. Jadi U2-nya, jadi kita cari dulu faktor yang ini, saya misalkan U2-nya X, DU2-nya DX, V2-nya adalah setengah E pangkat 2X, dV2-nya adalah E pangkat 2X. Saya substitusikan ke sini yang awalnya ini, saya gunakan parsial, integral parsial, ini jadi integral U2, V2, integral V2 DU. Sisanya tinggal diselesaikan. Tidak tinggal, tapi ya harus diselesaikan. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan dulu. Kira-kira paling panjang parsial berapa kali? Ada batasnya? Iya, bisa ratusan kali, ribuan kali. Bisa, bisa. Tapi di kelas ini ya mungkin saya sih tidak akan memberikan yang seperti itu karena ngoreksinya juga sama panjang kan ya. Kita coba tentukan bisa gitu atau tidak integral dari, sebentar.
Coba tentukan hasil dari integral berikut. Ini ya ini biasa saja ya. 2, 3, 4 gitu deh. Berarti ini dia tidak mudah. Ini baru datang langsung dikasih soal ya. Absen tadi belum ya?
Ada yang mau mencoba? Kenapa? Terlalu panjang? Kalau tingkat kesulitannya gimana? Iya gitu. Yang nomor 2 yang apa? DV-nya apa? DV-nya sin X dx, U-nya pangkat X. Bisa dibaca. Kalau yang nomor 3, nah ya. Ya ini tinggal faktor pengerjaannya saja. Oke. Yang mau nyoba Oke, saya ingin coba bahas untuk yang nomor 2 karena ini menurut saya menarik bagi saya gitu ya. Oke, yang di Zoom papan tulisnya terlihat? Terlihat, Pak. Oke, tadi kita ingin menentukan nih. Tidak terlihat. Kayaknya blur ya? Blur nggak yang di Zoom? Iya, Pak. Blur. Agak enggak kelihatan. Fokusnya jangan autofocus. Terlalu terang. Sekarang masih blur? Iya, Pak. Oke. Jadi kita ingin menentukan integral dari E pangkat X cos X ya. Sin X. Oke. Pemisalan U dan V seperti apa yang kita gunakan? Misal punya pangkat X, maka du sama dengan E pangkat X dx. Kemudian misal dv-nya sin X dx. Mungkin nanti Anda juga coba ketika dibalik ya, ketika U-nya adalah sin X dan dv-nya adalah E pangkat X. Nanti coba Anda lihat apakah dia bisa mendapatkan hasil yang sama.
Maka kita punya adalah integral dari gimana ya? Sin X yang tidak lain adalah saya pilih minus cos X. Sebenarnya minus cos X plus C gitu ya. Tapi kita hanya membutuhkan minus cos X-nya saja. Akibatnya integral E pangkat X sin X dx saya yang tidak lain ini adalah integral dari U dv. Ini sekarang bisa saya tuliskan sebagai U kali V. U-nya adalah E pangkat X, V-nya adalah min cos X, dikurang dengan min cos X, E pangkat X, dx. Sekali lagi, ini U integral U dv adalah U dikali V min integral V du. Ketika Anda sudah terbiasa, nanti tidak perlu lagi menuliskan ini sama dengan integral U dv sama dengan ininya. Jadi bisa langsung ke step yang ini. Oke, ini adalah E pangkat X. Sorry, minus di depan. Minus E pangkat X cos X. Di plus gitu ya. Plus integral X cos X dx. Kita punya bentuk yang tidak sederhana, tidak bisa kita selesaikan dengan substitusi. Kita coba integral parsial, kita peroleh sampai step itu. Belum selesai, berarti kita belum bisa menghilangkan integralnya dengan sempurna. Ini kita simpan sebagai persamaan 1. Oke, kemudian kita ingin mencoba selesaikan yang ini. Sekarang akan ditentukan integral dari E pangkat X cos X dx-nya. Apa yang dilakukan sekarang? Pemisalan lagi gitu ya. Oke, misal W gitu ya, sama dengan E pangkat X, maka dw-nya adalah E pangkat X dx. Misal dz adalah cos X dx, maka z-nya yang merupakan integral dz adalah integral dari cos X dx. Yang tidak lain adalah sin X plus C. Nggak kelihatan yang di paling bawah berarti ya. Di situ juga nggak kelihatan. Oke, jadi kita lakukan pengintegralan E pangkat X cos X. Nanti Anda coba misalkan W-nya adalah E pangkat X, dz-nya adalah cos X. Sehingga nanti integral dari E pangkat X cos X ini nanti adalah W-nya adalah E pangkat X dikali dengan sin X dikurang dengan integral sin X E pangkat X dx. Atau ini adalah E pangkat X sin X
kurang integral E pangkat X. Dx ya, sin X. Iya. Kalau ini dimisalkan lagi, kita dapatnya apa? Ini. Berarti kita muncul ini. Terus berarti kita misalkan lagi. Dapatnya? Ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan di sini? Manipulasi aljabar. Jadi aljabar suka manipulasi. Ya. Itu kalimat cantiknya adalah manipulasi aljabar. Jadi kita coba dari dua persamaan ini, persamaan satu saya punya E pangkat X sin X dx, kalau saya integralkan menjadi ini, minus E pangkat X ditambah itu, si integral E pangkat X cos X. E pangkat X cos X saya integralkan menjadi ini. Nah, sekarang substitusikan ini, katakan kita sebut ini ke persamaan satu. Ini kan bentuk yang sama ya. Jadi substitusikan persamaan 2 ke persamaan. Lebih terlihat jelasnya. Sehingga yang awalnya saya punya di persamaan 1, E pangkat X sin X dx itu adalah yang bawah, minus E pangkat X cos X ditambah integral E pangkat X cos X dx. Yang ini kita ganti dengan itu. Nih, min E pangkat X cos X tambah sin X dikurang integral nice. Apa yang dilakukan berikutnya? Ini dan ini sama gitu ya. Kalau saya punya A sama dengan sesuatu dikurangi A, maka yang kita peroleh adalah 2A sama dengan sesuatu tersebut. Jadi yang akan kita lakukan adalah itu. Ya, pindah ruaskan, maka saya peroleh 2 kali integral E pangkat X sin X. X adalah E pangkat X cos X tambah. Jadi integral dari E pangkat X sin X dx sama dengan per 2 gitu ya. Saya juga pengen gini. Banyak maunya paslonnya. Ya, sin X minus ya. Jadi kita menghindari integral parsial tak berhenti gitu ya. Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Ya, kita lihat saja. 2 faktor yang ada, E pangkat X dan sin X. E pangkat X kalau diturunkan terus-menerus, tetap E pangkat X. Diintegralkan terus-menerus, tetap E pangkat X. Berbeda dengan ketika kita punya nyari tempat ya. Integral dari X pangkat 100 dikali sin X. Kalau kita punya ini, kita lakukan pemisalan U-nya untuk X sampai 100 kali, maka kita akan habis tuh
Jadi U-nya X pangkat 100 nanti jadi 100 X pangkat 9. Lakukan berkali-kali, dia akan habis. Karena ketika kita misalkan X pangkat 100 sebagai U, terus kita DU-kan terus, dia akan habis. Tapi begitu faktornya adalah E pangkat X, nggak habis. Begitu juga kalau sin X. Sin X diturunkan jadi cos X diturunkan jadi sin X diturunkan jadi jadi tidak ada habisnya. Jadi karena ketika kita melakukan integral parsial, harapan kita yang di sini nanti jadi satu fungsi saja gitu kan ya. Integral jadi satu fungsi saja yang kita bisa integralkan dengan mudah. Jadi kalau E pangkat X ketemu sin X, sayangnya mereka nggak ada yang mau ngalah tuh. Mereka selalu bertahan. Jadi kita perlu lakukan manipulasi yang lain. Oke, ada pertanyaan untuk yang sampai di sini? Oke, yang di Zoom harusnya cukup terlihat. Oke, sebenarnya di proses itu Anda tidak hanya mendapatkan integral dari E pangkat X sin X dx ya. Integral dari E pangkat X cos X dx hasilnya apa? Integral dari E pangkat X cos X dx. Ya nanti Anda tinggal substitusinya itu ke sini gitu ya. Silakan dicari. Yang di Zoom ada pertanyaan? Oke, saya akan berpindah share screen-nya ke slide-nya kembali. Oke. Yang ini nanti U-nya apa? X pangkat 3, dv-nya adalah berapa kali parsial? Enggak, maksudnya kita akan melakukan integral parsialnya berapa kali untuk mendapatkan hasilnya? Kira-kira sih nanti akan ada 3 kali gitu ya. Satu lembar HPS masih cukup. Oke. Kalau integral ln X dikuadratkan, punya apa? Integral ln X dikuadratkan. Ln X saja. Silahkan dicoba ya nanti ya. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita masuk ke metode selanjutnya, integral pecahan parsial. Masih ada kata parsial, tapi kita konsepnya sangat berbeda. Aman atau diamankan saja? Habis ini ada kuliah apa? Jam? Oh, langsung seger ya tentang matematika pagi-pagi ya. Jam 1 ada fisika. Anda istirahat hanya jam 12 sampai jam 1.
Untung saya dapat pagi ya. Kalau saya dapat sore, paginya fisika, habis itu ada bahasa Indonesia, saya nggak yakin kesegarannya masih bisa terjaga ya. Semangat. Jangan lupa makan siang. Nanti kuat. Saya hanya bisa mengingatkan, saya nggak bisa membayari gitu ya. Oke, kita bisa coba masuk ya ke topik kita yang berikutnya adalah integral fungsi rasional. Apa itu fungsi rasional? Ada yang masih ingat atau bisa menebak? Rasional. Bilangan rasional itu bilangan yang seperti apa? Bisa dituliskan sebagai bentuk pecahan gitu ya. Fungsi rasional konsepnya sama, yaitu fungsi yang bisa dituliskan sebagai bentuk pecahan. Pecahan dari apa? Pecahan dari fungsi polinom. Jadi bentuk-bentuk seperti ini nanti kita sebut sebagai bentuk rasional atau fungsi rasional. Nah, mengingat apa yang kita pelajari 2 minggu ke belakang gitu ya. Untuk integral pada urutan I gitu ya. Untuk integral yang I ini apa yang bisa kita katakan atau bisa kita langsung tentukan hasil integralnya apa? Integral dari 4 per X min 5. Harus bisa langsung menebak dari sekali pandang. Kalau yang ini ya, kalau yang bawah ini sih oke nggak? 4 ln, ada yang kurang nggak? Sepertinya udah. Ada yang kurang? Mutlak ya. Mutlak. Apa yang kita lakukan untuk memperoleh hasil ini? Pemisalan ya. X min 5. DU-nya dx. Jadi ini nanti jadi integral dari 4 boleh keluar, 1 per U DU. Secara umum gitu ya, jadi kalau saya punya integral, terus ada konstanta dibagi dengan X min konstanta dx, ini hasilnya pasti adalah A ln mutlak X min B plus C. Kalau saya punya integral A per B, tapi X-nya di sini. Minus A ln mutlak B X plus C. Jadi yang membedakan nanti ketika ini adalah B min 5 gitu ya. B min X, maka DU-nya jadi minus 1. DU per DX yang minus 1, DU-nya adalah min DX. Jadi akan ada faktor negatifnya di situ. Oke, untuk yang soal nomor I, kita bisa menyelesaikannya dengan substitusi saja, kita bisa mendapatkan hasilnya. Oke, ini akan saya hapus. Untuk yang nomor II atau nomor 2 gitu ya, 2 Romawi, apa yang bisa kita lakukan? Apa hasilnya?
Apakah substitusi atau parsial, integral parsial atau pasti? Apa yang dimisalkan sebagai U? U-nya X kuadrat min 7X plus 12. DU-nya adalah X min 7 dx gitu ya. Sehingga ini adalah integral 2x min 7-nya adalah du, ini per u gitu ya, x kuadrat min 7x-nya adalah u. Hasilnya adalah ln mutlak u plus c. Banyak sekali typo hari ini. Ln mutlak x kuadrat plus a min 7x ditambah 12 plus c. Oke. Masih bisa diselesaikan dengan apa yang kita pelajari sebelumnya. Untuk yang soal nomor 3 Romawi, apakah kita bisa menggunakan cara yang sama? Yang iya, boleh angkat tangan. Yang tidak, cukup banyak yang bilang tidak. Kira-kira apa yang membuat dia tidak bisa dilakukan dengan cara yang sama? Bawahnya sama ya? Sehingga kalau kita misalkan U bawahnya, kita tetap DU-nya adalah 2X min 7. Kalau kita paksa ini jadi U, yang atas apakah bisa dipaksa menjadi DU? Bagaimana caranya? Kalau bisa. Ini gitu 2X min 7 ditambah 4 gitu. Tapi di sini ada faktor 4. Kita tidak bisa dengan mudah. Jadi begitu kita punya fungsi rasional, penyebutnya dimisalkan sebagai U, tapi atasnya tidak bisa menghasilkan DU, maka kita substitusi sudah gagal. Gitu. Atau sebaliknya, kalau atasnya dimisalkan U, bawahnya lebih susah sih biasanya. Biasanya kita gunakan DU, maka kita tidak bisa. Maka kita perlu mencari metode lain. Dalam hal ini, metode yang akan kita kenalkan adalah metode pecahan parsial. Fungsi rasional ini kita coba pecah menjadi fungsi yang lebih sederhana. Oke, jadi contoh I dan II bisa gitu ya diselesaikan dengan cukup dengan substitusi. Tapi untuk contoh nomor 3 Romawi dan 4 Romawi, kita belum bisa melakukan langsung dengan substitusi. Tidak ada pemisalan yang cocok sejauh ini. Oke. Idenya adalah, kalau ini saya tuliskan sebagai integral 2x min 3, yang bawah kalau saya coba faktorkan, saya bisa memperoleh ini adalah x min 3 min 4. Harapannya nanti adalah, tentu ini berasal dari, idenya adalah seperti ini. Kalau saya punya 10 per 6, ini saya coba ingin, jangan 6 itu kegedean. Oke, 10 kegedean. 5 per 6 ini kan bisa saya tuliskan sebagai penjumlahan dari 6 itu adalah 3 kali 2 gitu ya. Seperti ini. Karena
Kalau ini saya kembalikan ke bentuk 6 gitu ya, saya samakan penyebutkan, saya punya 2A ditambah 3B per 3 kali 2 atau 6 gitu ya. Jadi saya harusnya bisa mendapatkan nilai A dan B-nya. Kalau yang di sini sih mungkin A dan B-nya bisa lebih dari 1. Tapi bisa nggak di sini kita lakukan cara yang sama? Nanti kita lihat ternyata dia masih mungkin. Kira-kira seperti itu. Sebelum ke sana kita coba mengenal dulu beberapa istilah yang akan kita gunakan. Yang pertama, kalau saya punya dua buah fungsi polinom ini ya, ini adalah fungsi polinom AX, AN X pangkat N kali AN-1, X pangkat N-1, dan seterusnya, di mana N ini nanti kita sebut sebagai derajat polinomnya. Contohnya, kalau saya punya AX sama dengan 3X pangkat 4 plus 2X kuadrat min 3X plus 10, maka ini adalah polinom derajat berapa? 4 ya. Jadi dia pangkat tertinggi dari X pangkatnya. Oke, kemudian kalau saya punya dua buah polinom, yang satu pangkatnya N, yang satu pangkatnya M. Kalau saya bentuk dia menjadi bentuk pecahan AX per BX, maka ini kita sebut sebagai fungsi rasional yang tadi. Jadi fungsi rasional adalah fungsi pecahan yang penyebutnya polinom, pembilangnya adalah polinom. Secara khusus, kalau yang bawah, derajat yang bawah lebih besar, strict ya, jadi tidak boleh sama dengan lebih besar dari yang atas, maka fungsi tersebut kita sebut sebagai fungsi rasional sejati. Nanti kita akan mulai pemahaman kita dari yang sejati, dari yang pangkat penyebutnya lebih besar. Kalau begitu dari yang tiga fungsi ini, fx, gx, dan hx, mana yang fungsi rasional sejati? Fx, gx, iya atau tidak? Tidak, karena pangkatnya sama. Hx, Tidak. Jadi kita sekarang coba fokus ke sini terlebih dahulu. Nah, secara khusus, dalam nanti kita menyederhanakan fungsi polinom, ini akan bergantung dengan sebutnya itu bisa kita faktorkan seperti apa. Kalau saya punya polinom gitu ya, kan bisa saja saya faktorkan dia menjadi dua faktor yang berbeda gitu ya. Atau bisa juga ternyata faktornya adalah bentuk yang sama, X kuadrat. Ini adalah faktor dari X kuadrat min plus 2X min 8. Kalau saya punya polinom ini, saya faktorkan, hasilnya adalah yang berbeda. Kalau saya punya X kuadrat min 4X plus 4, maka hasilnya adalah faktor yang sama. Kita akan mulai dari yang berbeda. Ini kita akan banyak mengulang kalimat gitu ya, semoga tidak menjadi membosankan. Yang pertama, kalau saya punya gx-nya memiliki faktor yang berbeda. Ketika saya punya kasus yang seperti ini, faktornya berbeda, maka fungsi rasional sejati yang seperti itu bisa kita tulis ulang. Selalu bisa kita tulis ulang sebagai penjumlahan dari pecahan dengan kalimatnya adalah fx dan gx dapat dituliskan sebagai penjumlahan fungsi-fungsi rasional
dengan penyebutnya adalah faktornya. Akan lebih mudah dipahami kalau kita melihat contoh. Yang tadi, saya punya fx per gx-nya adalah 2x min 3 per x kuadrat min 7x. Berarti ini bisa dituliskan sebagai apa yang bawah? X min 3, X min 4. Jadi yang kita lakukan apa? Kita misalkan 2x min 3 per x min 3 dikali x min 4 ini sama dengan A per x min 3 ditambah B per x min 4. Kita coba samakan bentuk penyebutnya dengan yang paling kiri, maka yang ini saya kali dengan x min 4 gitu ya. Jadi ini saya kali dengan x min 4 juga. Intinya saya kali 1 ya. Saya jumlahkan dengan B kali x min 3. Maka nanti kita bisa peroleh yang atas di sini adalah AX min 4A per X min 3 kali X min 4 ditambah gitu ya BX min 3B per ini gitu ya. Nah ini boleh saya gabungkan ya. Jadi langsung saya gabungkan saja. Ini jadi plus BX min 3B per X min 3 kali X. Ini. Maka saya bisa peroleh yang di sini 2x min 3 per x min 3 dikali x min 4 harus akan sama dengan kita coba kumpulkan setiap x-nya, setiap x dengan derajat yang sama, koefisien dari x yang berderajat yang sama. Sehingga ini bisa saya peroleh ini A ditambah B, saya kalikan dengan X, jadi AX plus BX-nya saya tuliskan sebagai A plus B, dikurangi 4A min 3B. Ini kayaknya ada yang geser ya. Min 3B. Atau tadi ada yang bilang dalam kurung juga boleh. Kalau ini dalam kurung berarti ini plus ya, dengan penyebut yang sama. Oke, penyebutnya sudah sama, maka bisa kita simpulkan 2x min 3-nya harus sama dengan A plus B dikali X min 4A plus 3B. Secara khusus, duanya harus sama dengan A plus B. Jadi kenapa tadi kita kelompokkan? Karena koefisien dari X di kiri harus selalu sama dengan koefisien dari X yang ada di kanan. Koefisien dari X kuadrat di sebelah kiri harus sama dengan koefisien dari X yang ada di sebelah kanan. Jadi secara khusus kita punya 2 sama dengan A plus B dan min 3 sama dengan min 4A plus 3B. Apa yang dilakukan berikutnya? Eliminasi dan substitusi. Nanti kita coba arahkan ke sana.
Sampai langkah ini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Iya, panjang. Langkahnya akan sangat panjang. Jadi ini yang tadi kita lakukan, kita peroleh A plus B-nya 3, min 4A min 3B-nya adalah min 3. Dengan substitusi kita peroleh A-nya min 6 dan B-nya 9. Kita coba gitu ya. Saya punya A plus B-nya. Ini kenapa geser terus ya? A plus B-nya 3, min 4A plus min 3B gitu ya. Min 3. Kalau yang atas kita kalikan dengan 4, maka saya di sini adalah 4A plus 4B sama dengan 12. Kita bisa jumlahkan untuk menghilangkan faktor A, maka saya peroleh B-nya adalah 9. Begitu kita peroleh B-nya 9, A plus B sama dengan 3, nanti saya peroleh A-nya adalah 3 min B. 3 min 9. Oke. Jadi sampai di sini kita bisa sepakat bahwa saya peroleh A-nya adalah min 6, B-nya adalah 9. Nah, kita substitusikan ke sini. A-nya min 6. 2. Oh ya. Nah, ini soalnya belum dulu. Oke. Kesalahannya mulai dari mana? Berarti eliminasi ya. Berarti yang ininya adalah 2, yang ini min 3 benar ya. Ininya adalah 8. Berarti ini adalah 5. Sehingga B-nya adalah ini min 5. Oh, tidak. A plus B-nya 2. 2 dikurangi dengan 5. Negatif 3. Oke. Berarti A-nya adalah min 3, B-nya adalah 5 ya. Oke. Sampai di sini ada lagi yang masih berbeda dengan jawaban Anda? Oke. Kayaknya saya harus sering-sering ini ya, saya buat typo ya biar banyak respon ke depan. Terima kasih. Ya saya sangat menghargai ini. Sudah diperbaiki. Jadi ini min 3 gitu. Ini adalah 5 ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk kembali ke masalah integral kita. Jadi tadi ini adalah min, harus ingat lagi, min 3 dan 5. Ini min 3, ini adalah 5. Maka kalau saya sekarang punya integral yang tadi, soal nomor Romawi 3, maka ini bisa kita ganti dengan 3, ini kita ganti dengan 5. Ini adalah ini 5. Yang awal mula tadi kita temui, dia adalah fungsi integral dari konstanta dibagi dengan X min sesuatu bentuknya, maka kita akan peroleh dia hasilnya adalah ln. Jadi yang awalnya pecahan dengan penyebutnya kuadrat, tidak bisa kita substitusi gitu ya. Kita ubah menjadi pecahan yang lebih kecil, yang di sini
bisa kita lakukan substitusi dengan misalkan penyebutnya sebagai U-nya. Jadi tujuan dari integral metode pemecahan parsial ini adalah kita coba bentuk fungsi rasional yang besar ke bentuk-bentuk yang lebih kecil, yang mungkin lebih mudah untuk diintegralkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Karena kita harus mengingat kembali bagaimana kita memisalkannya. Kalau di bawah, boleh diulang? Siapa namanya? Daniel. Oke, ada pertanyaan menarik dari Daniel. Bagaimana ketika kita lakukan pemisalan ini, saya misalkan ini adalah, oke, di sebelah mana? Sini. Yang awalnya adalah ini A per X min 3, ini saya ganti dengan A per X min 4, ditambah dengan B per X min 3. Kira-kira saya akan mendapatkan hasil A dan B yang sama atau enggak? A dan B-nya. A-nya apa? Apakah A-nya saya akan mendapat min 3 lagi? Oke. Kesimpulannya, berarti kan ini yang mau dicoba lakukan adalah kita tukar nama variabelnya. Ini saya ganti dengan A. Ini saya ganti dengan B. Ya, berarti secara konsisten seterusnya ini saya ganti dengan B, ini saya ganti dengan A. Oke, ada intermezzo sebentar. Secara umum hasilnya akan sama yang diperoleh gitu ya. Jadi tetap oke. Jadi kalau ini diganti semua, ini jadi B, ini jadi A, ini jadi B, ini jadi A, ini B jadi A, ini B jadi A, maka yang di sini juga berubah kan ya. Ini jadi B, ini jadi A. Tapi hasil akhirnya tetap min 3 ini akan menjadi koefisien dari X pangkat min 3-nya. Jadi tetap akan berada di atas X min 3. Karena semuanya akan berubah. Jadi pemisalannya, urutannya, oh saya mau untuk yang pertama X min 4-nya, yang keduanya X min 3-nya, nggak masalah. Pembalikan seperti itu tidak akan masalah. Oke, terima kasih Daniel atas pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Jadi sekali lagi kalau bentuknya adalah jadi secara umum ya, kalau misalkan saya punya saya ini misalkan X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 3, 6. Kalau 6X gimana? Kan ini nanti jadi Fx, X dikali X kuadrat min 5X plus 6. Ini adalah X dikali dengan X
min 3 X min 2 ya. Jadi kalau kita punya faktor penyebutnya bisa difaktorkan gitu ya, penyebutnya bisa difaktorkan dengan faktor-faktor yang berbeda, langkahnya nanti induksi saja, langkahnya akan berpola seperti sebelumnya. Saya bisa tuliskan dia sebagai A per X ditambah B per X min 3 ditambah C per X min 2. Ya ini juga sebenarnya nanti akan saya garis bawahi, tapi menarik. Pembilangnya lebih dari 2 apa? Yang di atas. Iya. Faktornya nanti yang atas bisa sampai X kuadrat. Tapi berarti fungsi rasional sejatinya masih bertahan nggak? Masih ya. Yang bawahnya 3 masih lebih besar dari atasnya nanti 2. Jadi ini masih kasus fungsi rasional jadi. Ya ini nanti kalau diteruskan ini nanti A dikali X min 3 kali X min 2 ditambah B kali X min 2 tambah C kali X min 3. Bisa dikerjakan? Bisa. Saya ngasih mau? Ada yang menawarkan soal UTS seperti ini? Oke. Tentu soal UTS itu harapannya adalah bisa melihat pengetahuannya, bahwa tahu kalau itu bertemu bentuk seperti ini apa yang harus dilakukan. Tidak lagi untuk melihat seberapa detail dan kuat Anda mengerjakan soal yang panjang. Harapannya tidak ke situ. Jadi kalau pengetahuan bisa melakukan pemecahan parsial dengan 2 faktor saja sudah bisa ya, dengan 3 faktor harusnya ya aman gitu ya. Ya kita lihat nanti ya soal UTS ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Secara umum nanti seperti itu. Oke, kasus berikutnya, yang tadi masih faktor linear yang berbeda. Sekarang bagaimana kalau faktor linearnya berulang? Dalam artian ketika difaktorkan, oh ini dan ini sama gitu ya faktornya. Atau bisa kita tuliskan sebagai misalkan fx per ax plus b kuadrat. Atau nanti kalau faktor linearnya lebih panjang mungkin pangkat 3 atau pangkat 5 dan seterusnya. Sedikit berbeda dengan pemecahan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya Anda pecahkan gitu ya. Kalau sebelumnya kan ini jadi A per X plus B ditambah dengan B per AX plus B. Ya ini kan kalau Anda jumlahkan ini jadi A plus B per AX plus B saja gitu ya. Atau kalau kita mau kembalikan ke bentuk AX plus B kali AX plus B, jadi kalau kita lakukan langkah yang sama tadi ini A dikali AX plus B ditambah B dikali AX plus B per AX plus B kuadrat. Tapi di sini jadi bisa tuliskan A plus B dikali dengan AX plus B. Nah ini jadi A dan B-nya nggak make sense karena ini bisa kita gantikan dengan satu variabel saja gitu ya.
yang ini yang mau coba dihindari, maka yang dilakukan adalah kita lakukan yang pertama masih sama, konstanta dibagi dengan faktor tunggalnya, yang berbeda, yang awalnya tadi hanya B per AX plus B, untuk membedakan dengan yang pertama, yang bawah diberikan kuadrat. Jadi pembedanya nanti di situ. Oke, ada contohnya? Oh, ada. Oke. Jadi masalah yang sama, kita mau mengintegralkan X per X kuadrat min 6X plus 9. Kita bertemu masalah yang sama, kita tidak bisa melakukan substitusi. Kita tidak bisa misalkan yang bawah sebagai U, menghasilkan yang atas sebagai DU. Kita pandang-pandang gitu ya, kita lihat ternyata yang bawah ketika difaktorkan dia menghasilkan X min 2. Nah, X min 3 dikuadratkan. Maka menurut aturan yang tadi, dia bisa kita faktorkan menjadi bentuk ini. Kita faktorkan dia menjadi A per X min 3 ditambah B per X min 3 dikuadratkan. Sehingga ketika kita gabungkan gitu ya, berarti ini jadi A dikali X min 3 lagi, agar bawahnya jadi X3 kuadrat, B-nya udah sama, jadi B-nya sudah tidak perlu diapa-apakan lagi. Sehingga yang kita peroleh adalah A dikali X min 3 plus B dibagi dengan X min 3 kuadrat. Kita peroleh persamaannya adalah ini, AX min 3A plus B sama dengan itu. Artinya apa? Jadi di sini ada 1 ditambah 1X tambah 0. Artinya karena yang di sini koefisien dari X-nya hanya A, maka kita peroleh A-nya harus sama dengan 1. Min 3A plus B-nya harus sama dengan 0. Sehingga B-nya adalah 3 ya. Substitusikan 1, pindah ruaskan ke kanan. Jadi kita bisa peroleh hanya 1, B-nya 3. Sehingga bentuk rasional X per X kuadrat min 6X plus 9 ini bisa kita gantikan sebagai 1 per X min 3 plus 3 per X min 2 kuadrat. Kita integralkan yang ini jadi apa? Yang pertama integral 1 per X min 3. Min 3 plus C. Yang ini jadi apa? 3 ln Oke, ada yang mendapatkan hasil yang berbeda? Kali turunannya. Dikuadratkan dulu. Apa yang dikuadratkan dulu? Oh, dijabarkan gitu. Jadi X kuadrat min 6X plus 9. Ini yang dimisalkan sebagai U. Dapat nggak? Ayo. Ayo. Apa? Ini nih. Begitu belajar yang advance, yang dasar-dasar biasanya lupa. Ya kan ya? Coba masalah kita apa di sini?
integral dari 3 per X min 3 kuadratkan dx. Kalau ini berarti X min 3-nya pangkat 1. Jadi U pangkat 1 atau seper U diintegralkan oke. Jadi ln. Kalau pangkatnya 2, paksa tangannya untuk mengerjakan lagi. U-nya adalah X min 3. DU-nya dx. Berarti ini jadi integral dari 3 per U kuadrat DU. Berarti ini adalah 3 kali integral U pangkat min 2 DU. Aturan apa yang kita gunakan di sini? Apa? 1 per A plus 1 X pangkat A 1 ya. Jadi begitu hanya tidak sama dengan 1, ini yang kita gunakan kan ya. Maka ini jadinya apa? Seper min 1 3 gitu ya. Oke ya. Jadi yang kita peroleh adalah min 3 per X min 3. Geser dikit ya. Jadi hati-hati. Integral yang menghasilkan ln itu ketika pangkat yang di bawahnya adalah 1. Begitu pangkatnya tidak 1, kembali ke yang paling dasar. Oke, sampai di sini ada perlu? Oke, kalau tidak ada, saya coba lanjutkan terlebih dahulu. Mengkombinasikan tadi kalau ada berulang, kan nanti kita pecah berdasarkan yang berbedanya sendiri, ini berbeda ini sendiri. Yang berulang, dia naik pangkatnya sampai mendapatkan pangkat yang dimau. Cx plus D-nya berulang sebanyak 3 kali, maka kita tuliskan akan ada 3 faktor yang diberikan penyebut oleh Cx plus D pangkat 3. Pengetahuan saja, pengetahuan. Ya kalau di tugas sih masih mungkin keluar gitu ya. Tugas. Ya ini nanti teman-teman bisa review kembali ya. Tapi kayaknya perlu yang kayak gini deh biar naik turun gitu ya darahnya jadi nggak ngantuk ya. Oke, berikutnya bagaimana kalau ternyata nggak bisa kita faktorkan? Bagaimana kalau saya bertemu yang seperti ini? Fx-nya adalah ini. Penyebutnya adalah X min 2 per X plus 2 kuadrat. X kuadrat plus 2. Nah, X kuadrat plus 2-nya ini bisa kita faktorkan nggak? Bagaimana kita meriksa dia tidak bisa difaktorkan? Dia tidak akan pernah menyentuh 0 ya. Jadi kalau bisa difaktorkan, kalau dia memotong 0 gitu kan ya, X kuadrat plus 2-nya sama dengan 0. Atau Anda bisa cek dulu ya dengan rumus ABC dulu SMA. D itu apa? B kuadrat min 4AC.
begitu D-nya kurang dari 0, maka dia kita sebut sebagai definite. Bisa positif, bisa negatif. Kalau D-nya kurang dari 0, ya maka kita nggak punya akar. Atau secara umum kalau Anda ingat rumus lengkapnya gitu ya, XI itu kan adalah min B plus mi akar B kuadrat min 4 AC per 2A. Ini akarnya. Ya tentu saja begitu B kuadrat min 4AC-nya negatif, kita punya akar dari negatif. Tidak bisa kita lakukan hitungan lebih lanjut. Maka ya ini definite positif, tidak bisa diakarkan. Apa yang bisa kita lakukan kalau bisa bertemu yang seperti ini? Untuk X2-nya kita lakukan pemecahan seperti biasa. Jadi untuk X-2-nya kita pisahkan sebagai A per X-2. Tapi untuk X kuadrat plus 2-nya, pembilangnya kita gunakan sampai dengan 1X lebih kecil dari GX-nya. Jadi kalau saya punya GX-nya adalah, sudah ada yang, oh bukan. Sudah banyak godaan di luar ya. Katakan kita punya ini tidak bisa difaktorkan lagi, maka nanti yang di atas adalah satu pangkat di bawahnya. Jadi pemisalan yang kita lakukan nanti kira-kira seperti itu. Jadi kalau dia sudah tidak bisa difaktorkan, kita gunakan satu pangkat di atasnya. Sebagai contoh, yang ini kalau kita jabarkan, ya sebetulnya step by step-nya sama. Yang membedakan adalah pemisalan di awalnya ya. Kemudian sama ini A-nya dikali dengan itu dikali dengan ini. Langkah akhirnya juga sama, kita kumpulkan yang ada X kuadratnya, yang ada X-nya, yang konstanta saja. Yang ada X kuadratnya ini disamakan dengan yang ada X kuadratnya, yang ada X-nya disamakan dengan yang ada X-nya. Langkahnya masih sama. Kemudian nanti kita bisa memperoleh nilai A, B, dan C-nya sama eliminasi dan substitusi. Oke, boleh tenang kembali. Saya minta waktu 10 menit lagi ya. Kita coba ini. Pengintegralannya tinggal bentuk apa yang bisa kita gunakan. Ini kebetulan bisa menggunakan LAN. Kemudian satu lagi yang terakhir, ketika kita tidak mendapatkan fungsi rasional sejati. Ketika kita mendapatkan bentuknya seperti ini. Yang kita lakukan secara umum adalah kita cari kalau kita punya 10 per 6 gitu ya. Agar yang atas lebih kecil, apa yang kita lakukan? Ini jadi 6 plus 4 per 10 gitu ya. Per 6 jadi 1 plus 4 per 6. Jadi kita ingin mengarahkan, kita bagi yang atas dengan yang bawah, nanti kita tuliskan sisanya. Oke. Jadi ini kita bisa lakukan cara yang sama. Jadi saya punya X pangkat 3, itu saya bagi dengan X min 5. Maka yang pertama saya kalikan dengan X kuadrat. Jadi X kuadrat saya kali X min 5 ini jadi X min 5X kuadrat. Saya kurangkan, saya peroleh kuadrat. Saya tambah dengan 5X. 5X ini saya kalikan ke sini jadi
5x kuadrat, 5x saya kali min 5, min 25x. Jadi 25x. Bagaimana untuk mendapatkan 25x dari x min 5? Dikali 25. Berarti ini 25x min 125 dikurangkan lagi jadi 125. Apakah saya bisa mendapatkan 125 dari x min 5? Enggak ya. Maka kita berhenti, kita peroleh ini hasilnya adalah x pangkat 3 per x min 5 ini akan sama dengan hasil baginya x kuadrat 5x tambah 25 ditambah sisa baginya dibagi dengan pembaginya. Yang ini ketika diintegralkan, ini biasa, polinom, ini bisa, ini nanti logaritma. Jadilan. Atau Anda juga bisa langsung melakukan pemisalan seperti ini. Nggak tahu nanti lebih cocok yang mana ya. Kalau terbiasa dengan yang ini ya, yang ini kalau pemisalannya pasti di sini kita mulai dari kalau di sini x pangkat 3 maka di sini x kuadrat. Turun sampai habis kemudian ini sisa konstanta. Langkah berikutnya sama. Disamakan penyebut, kemudian cari. Ya, ini diintegralkan, saya peroleh hasilnya seperti itu. Well, kerja keras, tapi ya bisa dikerjakan. Ya, ini ada soal-soal sudah saya tuangkan di soal tutorial. Anda bisa cek di kuliah.itera ya. Nanti silakan dikerjakan. Jangan cukup tahu, kerjakan. Nanti ada kesempatan, kayaknya minggu depan sudah bisa ketemu asisten tutorialnya. Ketua kelasnya udah ini kan ya, udah menghubungi asistennya ya. Oke, pertanyaan terakhir? Agak ada? Oke. Oke, kalau begitu saya coba tutup. Saya ucapkan terima kasih semuanya atas kehadirannya. Terima kasih atas semangatnya mengikuti kuliah kita pagi ini. Semangat juga untuk fisikanya gitu ya. Selamat istirahat dan saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ya, Pak? Oh, yang Zoom nanti saya coba bukakan absennya melalui itu ya, link yang kemarin ya. Saya coba. Baik, Pak. Terima kasih, Pak.